Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, Alhamdulillah baik. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, karena hari ini kemarin sudah Ibu infokan ya bahwa kalian kan akan akan pretest. Jadi sebelum kita memulai atau Ibu infokan tentang pretestnya, sebentar Ibu lihat dulu yang sudah masuk hari ini. Ini ada Zora, ada Faras, Faza, Elvita, ada Kencana, ada Gofur. Gofur mana ini? Belum terlihat wajahnya. Darmawan juga belum. Ada Januar, ada Gilman, terus ada Wahyu, Rizky, ada Kiki ya, Ramdhani, terus Alsa, Sawah, Rusdi, ada Sa, Yunda, Nathan, Alia, Givari, ada Sam, Blue Ibnu Agung, M. Yasir, Andila, Yuan, terus siapa lagi ini? Ada Yuan, ada Dira cowok, terus lalu Ramdhani Hidayat, ada Putu Yudis, Arvel, sudah dipanggil tadi ya. Arvel pakai 2 akun di sini? Enggak. Enggak tahu, Bu. Kik aja satunya. Yang satunya? Kik aja. Sorry Bu, Arvel sempat pakai laptop saya Bu, lupa ganti. Saya Ojan Bu. Siapa satunya? Ricky Siapa Fauzan Bu, biasa dipanggil Ojan. Oh, Ojan. Iya. Oke. Oke, sudah ya yang Ibu panggil, boleh silakan absen di siasnya masing-masing. Don, Bu Guru. Alhamdulillah kalau Dan ya, Dan. Jangan Don. Kalian sudah nonton video semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sambilan Ibu ceki dulu kalian apakah sudah benar menonton video semua. Itu akan terlihat dari Oke, sebentar. Ibu bisa share screen mungkin. Oke, ini kelas D ya. Jadi supaya kalian bisa lihat apa saja yang ada di sini. Ini kok ikut ya. Di sini sebentar. Sambilan Ibu cek, kalian udah lihat ya? Bentar. Kita matikan saja lampunya biar nggak terlalu terang. Nggak kelihatan ya, sebentar. Oke, udah namanya mengikuti. Oke, diikuti ternyata. Nah, ini yang sudah berarti Amdila Rahmadi, Arvel udah, Alsa, Diara, Elvita udah. Yang belum ini berarti Darmawan belum ada? Nah, udah saya Bu. Bentar loh. Dan jangan lupa ini, makanya tadi Ibu bilang di submit di akhir.
Jangan lupa di-submit di akhir. Saya Coba ngerjain ulang ini, Bu. Ya, kalau gitu berarti harus ngerjain ulang ya. Nggak apa-apa deh, dikerjain aja ulang ya. Saya bener, saya salah satu, Bu. Tadi nggak di screenshot ya waktu selesai ngerjakan? Enggak. Ini Julfikar, belum ya juga? Sudah, Bu. Mungkin belum ke-submit, mungkin. Nah, yang belum-belum ini coba sekali lagi ya ngerjakan. Ini Neni juga belum. Neni ada? Baru masuk kayaknya. Nurul? Udah saya kerjain juga, Bu. Barusan tadi. Oke. Coba Ibu refresh sekali lagi. Siapa tahu ada perubahan, tapi sepertinya enggak karena ini barusan dibuka. Jadi saran Ibu kalau ngerjakan yang belum nih, di sini ada Nurul juga belum. Ada Yudis juga belum. Bu, saya udah, tapi saya udah SS gimana, Bu? Oh, udah SS. Kalau udah SS ya udah hasil SS-nya itu di ini ya, dikirim ke grup boleh. Oh iya, Bu. Jadi supaya Ibu bisa lihat, kesimpan semua di situ. Yang belum-belum ini boleh melakukan sekali lagi ya. Boleh melakukan sekali lagi untuk memastikan kalian harus meng-SS-nya. Ya. Bu, saya sudah belum, Bu? Udah, Kencana udah nih. Yang Ibu panggil aja tadi yang belum berarti. Bu, yang dapat 50 gimana, Bu? Kok bisa dapat 50 itu ya? Akhirnya bisa di ini, Bu, di apa namanya, dibalikin Oh, videonya. enggak bisa. Oh, tidak bisa. Tumbal, Bu, biasa. Bisa Ya. deh. Kalau udah jawab baru bisa. Iya, kalau udah jauh bisa, tapi kalau enggak ya enggak bisa. Berarti itu nontonnya enggak serius nontonnya itu? Enggak, Bu. 2 Bu. kali malah saya nonton, Bu. Bu, Bisa kan dicek Kalau yang jawabannya udah sama ulang? jawab tuh enggak masalah ya, maksudnya kalian jawab ulang. Nah, tapi yang belum nih loh tadi yang Januar bilang kalau yang 10 kalau yang dapat 50 gimana, Bu? Ya, kumaha ya. Sabar. Berapa, Ya, Bu? sabar. Berapa total soalnya? Oke. Bu Jadi ngerjain ulang ini jadiannya, Bu. kenapa? Ngerjain ulang. Ya Darmawan karena belum nge-SS ya atau belum di screenshot silakan dikerjakan ulang ya. Bagi yang tadi yang Ibu panggil Neni juga tolong dikerjakan ulang ya. Siapa tahu dengan mengerjakan ulang kan kalian jadinya dapatnya nilainya nilai full gitu ya. Oh, gimana, Bu? Karena Bu, nilai fullnya berapa emang, Bu? Ya? Nilai fullnya berapa? Yang 80 itu ya, Bu? Kenapa? Nilai fullnya. Nilai? Nilai fullnya. Kalau benar semua Fullnya dapat berapa? 100 dong? 10. Bu, berapa total soalnya? 5 kan? Ada 6, Bu, kalau tadi saya lihat. Masa ada 6? Ada soal terakhir, Bu. Akhirnya tuh lagi dia ada. Salah 83, Bu. Yang terakhir tuh the great awesome itu. Bonusin, Bu, bonusin. Terakhir tuh ada grade dan awesome. Pantes 50, Bu. Pantes 50. Oke, gini. Jadi ini kan sebenarnya kenapa Ibu membuat seperti ini? Ini kan kita sebut sebagai interaktif konten ya. Jadi kalian juga nantinya akan dapat ini di mata kuliah yang lain. Mungkin nanti Sisdik kalian udah dapat kayak gini belum? Belum. Belum ya. Ya biasanya Pak Bimo nih yang sering bikin seperti ini ya. Kalian dosennya Pak Bimo bukan ya? Udah, Bu Guru. Ya, Pak Gibran. Pak Gibran. Oke, Pak Gibran. Oh, oke, biasanya nih yang sering bikin interaktif konten gini nih Pak Bimo. Nanti di dosen lain biasanya juga akan bertemu ini. Nah, ini Ibu biasakan supaya kalian nih dipaksa kesannya untuk benar-benar nonton video ya. Sebenarnya video ini juga bisa Ibu jadikan syarat kalau misalnya Ibu bikin soal ya, soal UTS atau UAS atau
post-test atau pre-test gitu ya, kalian harus syaratnya adalah nonton video. Bisa aja itu ada syaratnya, bisa kita atur seperti itu settingannya. Cuma yang ini jadinya Ibu atur supaya kalian dapat nilai pretest langsung dari habis nonton video. Jadi nonton video jawab, nonton video sedikit jawab, kalian bisa dapat nilai pretest dari itu. Ya. Jadi jangan khawatir, ini masih percobaan pertama. Nggak usah khawatir, ini akan maksudnya merusak nilai kalian, enggak lah insya Allah ya. Untuk pretest sama post-test juga nilainya pun enggak terlalu besar ya komponennya ya. Komponennya kurang lebih 15-20% ya kurang lebih. Jadi yang penting nanti kalian di UTS maupun UAS. Cuma di mata kuliah lain Ibu nggak tahu ya. Nanti kalian perhatikan lagi kira-kira apa ininya apa namanya apa rules-nya atau kira-kira berapa komponennya ya, komponen untuk pretest dan post-test supaya kalian bisa kira-kira. Dan jangan khawatir juga berarti kalau misalnya UTS sama UAS ya, UTS sama UAS-nya itu kan itu yang misalnya komponennya lebih besar atau persentasenya lebih besar, berarti kalian harus kejar di situ tugasnya juga misalnya ya. Jadi kalian yang harus kejar di situ dan ingat nilai untuk A itu di atas 80. Jadinya insya Allah lah aman. Ya. Oke, kalian harus berstrategi sama kayak pernah Ibu mungkin ngomong di depan ya, kalian berstrategi kira-kira kalau nanti UTS saya dapat sekian, berarti komponennya UTS berapa persen, berarti saya harus ngejar berapa persen. Ya, saya harus ngejar nilai berapa di UAS supaya saya dapat A misalnya. Ya, jadi kalian sudah melakukan hitung-hitungan dari sekarang supaya bisa berstrategi nanti dapat A di kemudian jadi jangan salah strategi, kalian harus ngitung dari sekarang supaya nanti bisa enak gitu, bisa nggak kaget pada saat penerimaan KHS biasanya atau pada saat pengumuman nilai. Oke. Itu aja dulu untuk pretest, berarti Ibu anggap nilai pretestnya ada di yang kalian sudah nonton video plus ngerjakan. Dan Ibu sangat berterima kasih kalian rata-rata semua sudah menonton ya, hampir 100%. Yeay, hebat. Berarti kalian serius nih kuliahnya, insya Allah ya, semangat pokoknya sampai akhir. Oke, kita lanjut dulu ke materi ya. Materi kan karena kalian sudah nonton, berarti hari ini kita juga tinggal diskusi-diskusi ringan aja untuk materi ya. Materi hari ini masih kalian pun udah nonton ya. Memang kita lebih ke red ocean atau blue ocean nih. Nah, di sini ya, di gambar yang kalian lihat di sini aturan diskusi kita masih sama seperti kemarin ya. Jadi kalian silakan raise hand. Ibu akan beri pertanyaan dulu. Bentar, Ibu catat dulu. Week 4 ini di tanggal 7 bulan 9. Oke. Pertanyaan yang pertama diskusinya adalah kan ini ada red ocean versus blue ocean. Kira-kira dari red ocean dan blue ocean ini, gambar-gambar yang ada di bawah ini, manakah yang termasuk red ocean dan blue ocean? Silahkan. Dan berikan alasannya pastinya. Kencana raise hand. Oke, kita batasi 3 ya. 3 yang raise hand. Baru Kencana aja. Kencana enggak jadi? Oh, jadi. Oke, Agung. Siapa lagi satu? Satu lagi? Nggak ada lagi satu kalau di Jawa ya. Satu lagi. Nggak ada? Oke, 2 dulu deh. Dari Kencana sama Agung ya panggilannya ya. Ya, Bu. Oke, silakan. Dari Kencana dulu. Kencana, jawab dong. Halo Bu Guru. Ya.
Yang mana saya jawab nih, Bu? Jangan Yang Bu Guru, nanti keterusan loh Bu Guru. oh iya, Bu. Lupa, Bu. Karena udah kuliah ya, masih berasa SMA gitu ya. Nggak Iya, Bu. apa-apa. Oke. Menurut saya, Bu, Silakan. yang nomor 1 nih yang paling kiri atas nih, Bu. Itu Red Ocean, Bu. Red Ocean. Ya, Bu. Oke. Alasan saya karena di apa namanya, di kota ini banyak sekali yang toko-toko HP, servis HP kayak gitu, Bu. Oke, jadi banyak sekali konter-konter HP gitu ya. Ya, dan dia ingin pasti mengalahkan pesaing-pesaing yang di luar sana, Bu. Oke, jadi Red Ocean tuh apa sih, Kencana? Red Ocean tuh, Bu, contohnya. Bukan, maksudnya Red Ocean itu dia gimana sih, usaha yang seperti apa gitu? Menurut saya yang existing market tuh, Bu. Existing market, oke. Berarti yang sudah ada ya, dia memang sudah ada. Sudah ada, Bu. Oke. Boleh? Boleh, oke. Terima kasih Kencana ya. Jadi boleh kita bagi-bagi ini ya. Sebenarnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gambar ya. 6 gambar ini boleh, sebenarnya 6 orang boleh ya. Boleh apa namanya? Boleh me-raise hand ya. Jadi sekarang berarti dan oke, 3. Oke, jadi sesuai urutannya ya. Jadi kita Kencana sudah dengan tadi yang dia pilih gambarnya adalah yang ini ya, yang counter HP ya. Menurut Kencana ini adalah Red Ocean karena sudah banyak yang apa namanya, yang bergerak di bidang ini gitu ya, atau dia banyak buka toko di bidang ini. Oke. Terima kasih Kencana, kita next ke Agung. Agung pilih gambar yang mana? Pertamina, Bu. Oke, Itu Red Ocean. silakan. Karena termasuk existing market, udah berjalan. Dia berarti termasuk apa? Blue Ocean atau Red Ocean? Red Ocean, Bu. Red Ocean. Udah banyak Pertamina kan? Sudah banyak Pertamina. Yakin? Ya. Yakin. Sudah banyak Pertamina. Atau kalau misalnya nih Pertaminanya baru, kan Pertamina ini dia sebagai apa sih? Tempat isi bahan bakar, bensin. Bahan bakar. Yakin nih dia Red Ocean? Ya. Ada yang mau menambahkan yang ini, yang menurut saya, Bu. Yang raise hand, yang sama-sama raise hand. Bu tanya yang sama-sama raise hand dulu. Ada Rizky Fauzan. Ya, Bu. Beda, Bu. Zora? Saya, Bu. Ya, silakan Zora. Kalau yang Pertamina ya, Bu ya? Yang Pertamina. Menurut saya dia Blue Ocean. Soalnya satu-satunya Pertamina yang tempat isi bahan bakar itu. Dia sih yang pencetusnya, baru ada Pertamini. Berarti dia apa kalau menurut Zora? Blue Ocean, karena dia yang pertama kan buat di dunia kewirausahaan. Dunia kewirausahaan. Di dunia perbensinan gitu kali ya. Iya, Bu. Oke, ya, jadi apa namanya? Oke, Zora yang menjawab ini adalah Blue Ocean yang Pertamina ya. Mungkin gini kasusnya kalau tadi yang apa namanya, yang Agung jawabnya. Kalau dia buka Pertamina yang baru ya, mungkin dia dikatakan sebagai
Red Ocean ya. Maksudnya dia membuka karena sudah ada gitu. Nah, tapi karena dia kalau kita lihat atau kita mundur ke belakang ya, bahwa Pertamina ini kan memang dialah pencetus pom bensin di Indonesia gitu ya. Nggak ada lagi atau memang mungkin kayaknya kalau yang lain masuk ke Indonesia rasanya susah juga bertahan ya. Contohnya mungkin kalian kalau pernah ke kota besar, kita pernah lihat ada Shell juga ya, ada macam-macam juga di Jakarta, di mana-mana ada merek yang lain atau ada selain Pertamina, tapi tetap saja Pertamina ini yang lebih banyak dikunjungi gitu ya oleh orang-orang untuk mengisi bahan bakar. Jadi kalau menurut Ibu ya, dan memang sepertinya Pertamina ini adalah masuk kategori yang Blue Ocean. Oke, boleh. Berarti ini Ibu anggap Zora udah menjawab yang Pertamina ya? Iya, Bu. Oke, berarti Agung boleh kalau mau memilih lagi Ibu kasih kesempatan. Ntar Bu, pertanyaannya. Oke, kalau gitu kita ke Fauzan ya. Fauzan panggilannya? Iya Bu, Ojan, Jan? Fauzan. Jan. Saya milih yang ruang guru Bu. Ruang guru. Oke, ruang guru berarti apa Jan? Menurut saya itu Blue Ocean. Blue Ocean. Kenapa? Karena dia bergerak di bidang pelajaran yang berbasis online pertama Bu. Betul. Ruang guru ini. Makanya saya ituin Blue Ocean Bu. Gitu. Dia, ruang guru ini kita kategorikan sebagai Blue Ocean ya, karena memang yaitu tadi ya, dia apa namanya memang mana ada sih yang lain ya, kayaknya mungkin ada tapi enggak sehebat ruang guru mungkin ya, caranya dia mengatur mungkin bagaimana untuk supaya lebih mudah dalam belajar online dan selain sebagainya. Iya, dia memang betul-betul inovator di sini ya. Oke. Terima kasih untuk Jan ya, ruang guru ya. Ruang guru adalah Blue Ocean. Oke, kita next. Siapa? Nathan. Nathan pilih yang mana? Saya pilih yang universitas swasta. Universitas swasta. Oke. Menurut saya itu Red Ocean Bu. Red Ocean. Ya karena udah banyak juga kan universitas swasta dan mereka saling bersaing lah. Saling bersaing. Nah, coba dilihat di tulisannya tuh, Nathan. 15 universitas swasta terbaik dan strategis dengan apartemen. Berarti dia kira-kira masuk ke Red Ocean atau Blue Ocean? Kira-kira? 15 dia bilang Bu. Itu ada nama universitasnya enggak sih? Nggak ada namanya, tapi dia bilang bahwa 15 universitas swasta terbaik dan strategis dengan apartemen. Red Ocean sih kayaknya Bu. Red Ocean. Oke. Ya. Cukup. Apa alasannya? Berarti karena dia sudah ada gitu? Iya. Karena dia universitas swasta ini sudah banyak gitu ya? Dan saling bersaing. Dan saling bersaing. Oke, ya mungkin Ibu tambahkan sedikit. Oke, sebentar ya Darmawan, kita cek setelah diskusi, kita cek lagi. Kalau kita lihat ya dari universitas swasta, memang kalau universitas swasta itu kan banyak ya, sudah banyak. Nah, tapi kalau misalnya dia ditambahkan di sini dengan, sorry, Ibu masih ada ya? Wah. Masih, Bu. Kenapa suka begini ya? Suka tiba-tiba sign out dari Beraja. Oke, jadi kalau misalnya kita tambahkan, ya, kalau misalnya kita lihat di sini dengan apartemen, berarti itu bisa saja
tambahan untuk dia menjadi blue ocean, padahal ya enggak juga gitu ya. Ya, jadi itu mungkin juga mengecoh ya. Bisa jadi itu adalah caranya bertahan ya, bertahan di ininya dia, maksudnya di marketnya dia gitu ya. Marketnya dia adalah menjadi universitas swasta yang terbaik. Oke, enggak apa-apa ya yang keluar masuk Zoom, Ibu maklumi karena memang jaringan tidak bisa dipastikan. Oke, itu ya. Jadi terima kasih Nathan yang sudah kedengeran nggak sih? Sorry. Oke, selanjutnya siapa? Selanjutnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya pilih rumah sakit, Bu. Rumah sakit. Oke, silakan Alia. Rumah sakit itu Red Ocean, Bu. Red Ocean. Kenapa kok Ya. dibilang Red Ocean? Karena rumah sakit udah banyak di mana-mana, Bu. Jadi saingannya udah banyak. Oke, karena rumah sakit sudah banyak di mana-mana. Apalagi alasan yang lain kira-kira? Dah itu aja, Bu. Itu aja. Oke. Jadi di sini apa namanya rumah sakit, misalnya kalau rumah sakit berarti ini ya memang ya, atau dia memang sebagai usaha yang Red Ocean. Oke. Kita next. Terakhir. Terima kasih Alia. Sama-sama, Bu. Oke. Siapa? Terakhir adalah Gilman. Silahkan Gil. Ya Bu. Terakhir Microsoft itu Red Ocean. Red Ocean. Karena udah ada dari dulu Apple gitu. Apple yang buat OS dan aplikasi gitu. Berarti Red Ocean atau Blue Ocean ya? Red Ocean. Yakin? Yakin tuh Red Ocean? Yakin. Teman-teman gimana yang lain? Benar. Tambahan. Baik. Kita bisa lihat dari dua sudut pandang sebenarnya ya. Ayo, siapa yang mau menambahi mungkin? Mungkin Blue Ocean, Bu. Soalnya banyak produk-produk Microsoft yang inovasi baru. Jadi gimana? Blue Ocean kayaknya. Blue Ocean. Dilihat berdasarkan? Banyak dikembangkan inovasi-inovasi baru dari perusahaan. Banyak dikembangkan. Oke. Kita melihat dari sisi perusahaannya. Kira-kira dia perusahaan apa? Oh ya. Apakah dia memang benar Red Ocean atau mungkin dia bisa saja Blue Ocean? Kalau menurut saya dia Red Ocean, Bu. Red Ocean. Red Ocean berarti. Karena pesaingnya mungkin Microsoft pesaingnya itu Google. Oke. Kita menciptakan standar sendiri, Bu. Blue Ocean mungkin. Berarti memang dia kalian menganggapnya adalah Red Ocean gitu ya? Blue, Bu, Blue Ocean. Blue Ocean, sorry. Blue Ocean. Kalau saya. Karena dari strategi umumnya dia akan diferensiasi dan harganya kompetitif gitu, Bu. Diferensiasi dan harganya kompetitif. Oke. Diferensiasi dan harganya kompetitif. Harga apanya tuh?
produknya. Harga apanya tuh kira-kira? Perusahaan itu sendiri yang buat harga, Perusahaan itu sendiri yang buat yang harga. menentukan harga produknya. Oke. Jadi gini ya, sebenarnya kalau kita lihat dari dua sisi ya, Microsoft ini bisa kita lihat sebagai red ocean maupun blue ocean. Dari mana? Mungkin kalian bisa lihat kalau dari zaman dahulu ya, Microsoft ini sangatlah berjaya sekali ya. Dia atau bisa kita bilang dia sebagai blue ocean. Kenapa? Karena dulu ya, maksudnya pada saat pertama kali ada ini apa namanya, ada operating system ya atau OS, Microsoft ini salah satu inovator juga ya. Inovator untuk apa? OS yang disebut Windows ya, yang kita pakai sampai sekarang. Dan OS ini juga apa namanya, kalau kan yang berbayar adalah Microsoft Windows, mohon maaf. Terus kalau yang setelah Windows ada karena dia berbayar, maka muncullah yang open source atau Linux dan seterusnya itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi Blue Ocean, ya memang dia juga termasuk Blue Ocean ya, karena dia dilihat dari sisi inovator dalam bidang OS misalnya. Kalau kita lihat sebagai Red Ocean, semakin ke sini memang Microsoft memang semakin tertinggal dengan perusahaan yang lain. Ya, tergantung kita melihat dari sisi mana. Tapi kalau misalnya kita disuruh menentukan, Microsoft ini adalah Blue Ocean. Kenapa? Karena kita lihat dari awal dia berdiri. Ya, dari awal dia berdiri, dia apa namanya, pasarnya atau marketnya adalah OS ya, yang awal dulu yang dia punya adalah OS. Semakin ke sini mungkin karena mengikuti yang lain dan perkembangan zaman, dia akhirnya punya Azure gitu ya, sejenis cloud computing untuk apa namanya, untuk semua layanan mereka ya, karena yang lain pun sudah mulai ada, jadinya dia juga berinovasi ya, atau enggak berinovasi, dia akhirnya menjadi follower dari market yang lain ya, tergantung sebenarnya ya. Tapi kalau disuruh menentukan, ini masuk ke dalam apa namanya, Blue Ocean karena dia termasuk inovator dalam bidang tadi OS ya, atau operating system. Oke, terima kasih yang sudah ikut menjawab. Kita next berarti ke diskusi. Sebelum Ibu lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? Bu, saya bertanya. Silakan. Alsa. Silakan Alsa. Saya masih bingung Bu, gimana cara nentuin apa namanya Red Ocean sama Blue Ocean? Apa karena faktor dari pelopor lah waktu dibentuk atau gimana Bu? Oke, ya memang kalau kita melihat ya, kalau kayak tadi yang Ibu bilang ya, yang Ibu bilang pada saat kita menentukan mereka itu apakah Red Ocean maupun Blue Ocean, itu dilihat dari yang pertama adalah awal mereka terbentuk ya. Kalau saran dari Ibu ya, namanya juga perusahaan. Perusahaan itu kan pastinya mereka terbentuk dari awal. Makanya setelah ini kita akan masuk ke market follower. Karena maksudnya adalah orang atau perusahaan-perusahaan yang memang hanya menjadi market follower dari perusahaan inovator atau leadernya. Nah, berarti dari mana kita tahu leader? Ya berarti ya pada saat mereka sebagai usaha itu, ya maksudnya pada saat mereka mendirikan usaha itu. Ya, jadi kita tahunya mereka leader pada saat awal mereka mendirikan usaha itu untuk apa. Kayak tadi misalnya contohnya adalah Microsoft ya. Microsoft karena awalnya dia berdiri adalah untuk mendirikan atau mempunyai service yang dinamakan adalah operating systemnya Windows ya. Jadi ya dengan itu dia bisa ini apa yang menjadi Blue Ocean. Beda cerita sama tadi yang universitas swasta dengan apa namanya strategis dan dekat apartemen atau dengan apartemen gitu ya misalnya,
Beda lagi. Kenapa? Karena ya universitas swasta itu sudah banyak. Kita tidak tahu siapa yang pertama kali mendirikan universitas swasta, ya. Dan swasta itu sebenarnya juga bukan usaha yang baru. Terus setelah itu dia menambahkan kata-kata yang terbaik atau dengan apartemen tadi, ya. Penambahan kata-kata itu tidak menjadikan mereka itu sebagai blue ocean. Kenapa? Bisa jadi itu adalah salah satu strategi marketingnya untuk bisa bertahan di dunia red ocean. Ya, jadi mungkin ada yang anaknya orang kaya banget, nggak mau jauh-jauh anaknya ini apa namanya kuliah, tinggal lompat aja udah nyampe ke universitasnya gitu kan. Jadi ya udah dia bisa memilih universitas swasta yang atau ada supermarket atau ada apartemennya di situ gitu. Ya, jadi jangan terkecoh. Caranya kalian membedakan. Yang pertama yang kalian lihat adalah tujuan awalnya dia berdiri perusahaan ini. Ya, sama kayaknya kayak kalian membedakan antara Indomie dengan mie sedap. Kalian bisa menentukan langsung bahwa yang menjadi leader adalah Indominya. Berarti yang inovatornya atau yang pertama kali membuat mie goreng misalnya itu adalah Indomie, bukan mie sedap. Ya, jadi kalian harus lihat mundur ke belakang atau pada saat awal dia berdiri, mereka mendirikan atau sebagai perusahaan apa. Oke? Iya, Bu. Makasih. Sama-sama. Silakan kita lanjutkan lagi sambilan Ibu cek yang di yang ini sudah ya. Siapa tadi? Darmawan ya? Darmawan udah masuk. Ini nilainya. Terus yang oke, semuanya sudah. Neni juga udah. Nurul juga udah. Sepertinya ini tidak ada yang kosong di sini di data Ibu. Oke, mantap deh. Oke, kita lanjutkan berarti ke diskusi selanjutnya. Ini sudah, ini udah di video. Nah, ini. Diskusi selanjutnya adalah apa sih yang harus kita tentukan berdasarkan gambar ini ya. Terdapat pertandingan balapan kuda 3 seri. Pemenang ditentukan berdasarkan seri terbanyak yang dapat dimenangkan. Nah, jadi sekarang kita punya kompetitor ya. Kompetitornya itu dia juga punya jenis tiga jenis kuda ya. Ada yang tercepat, ada yang menengah, dan ada yang terlambat. Tercepat ini dia 90 km per jam, menengahnya 70 km per jam, terlambatnya 45 km per jam. Dan kita ya atau Anda punya tercepatnya itu 85 km per jam, menengahnya 60, dan terlambatnya 40 km per jam. Ya. Nah, gimana ya caranya supaya kita bisa menang sama atau menang lomba ini ya, menang lomba balapan kuda ini dengan tiga model ini, 3 jenis kuda ini. Gimana caranya? Oke, Darmawan to participant raise hand. 3 cukup, kita cukupkan 3 dulu. Kita silahkan. Dari siapa duluan? Darmawan ya, silahkan. Pertama yang kompetitor yang tercepat tuh saya adu sama kuda saya yang paling lambat. Itu jelas buat saya kalah. Terus yang kedua kan pertandingan kedua dia pakai kuda yang menengah. Nah, saya adu dengan kuda saya yang tercepat. Jadi saya menang. Terus pas dia tidak punya pilihan, jadi dia pakai kuda yang terlambat. Nah, saya pakai kuda yang menengah, jadi saya menang 2-1. 2-1. Oke.
Kalau Rusdi gimana? Sama sih mirip-mirip. Saya juga menggunakan kuda tercepat saya di kompetisi menengah. Lalu kuda saya memiliki kecepatan menengah saya taruh di kompetisi terlambat. Baru yang terlambat nih saya korbanin sudah paling tercepat. Di tempat yang tercepat karena pasti kalah deh. Jadi yang menang ya? Yang tercepat saya sama menengah saya di kompetisi menengah dan terlambat. Menengah dan terlambat. Oke, cukup 2 aja ya. Kayaknya memang seperti itu ya. Jadi kita ya di sini ada kata kuncinya di atasnya ya. Bekerjalah secara bijak, janganlah bekerja keras, apalagi bermalas-malasan ya. Maksudnya adalah kita nggak perlu sebenarnya ngotot banget gitu ya. Ngotot banget ya udah berarti atau kita harus pakemkan yang tercepat lawan tercepat, menengah lawan menengah, terlambat lawan terlambat, ya jelas pastinya kita kalah 3-3-nya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa ini ya, bisa berpikir secara bijak ya, sama seperti yang tadi yang sudah kalian utarakan alasannya maupun pilihan-pilihannya. Nanti kita bisa lihat, kita misalnya kalau dari Darmawan tadi yang tercepat lawan yang terlambat ya, kompetitor yang tercepat kita lawan yang terlambat. Terus setelah itu yang tercepat melawan yang menengah, yang terlambat melawan kita yang punya yang menengah ya. Jadi bisa atau dibolak-balik seperti itu tadi yang dari Rusdi juga ya, kurang lebih. Jadi dengan itu kita akhirnya bisa menang ya, bisa menang 2 lawan 1 ya. Jadi bekerjalah secara bijak, jangan secara terlalu keras ya. Keras itu berarti kita memang sudah menentukan bahwa harus seperti itu ya, enggak gitu juga ya. Apalagi kita bermalas-malasan. Oke, sip. Terima kasih berarti untuk Darmawan dan Rusdi. Kita next ke mana? Ini sudah juga. Ini ada video, kayaknya mungkin mirip seperti video yang kemarin. Coba Ibu stop share dulu, kita share ulang. Supaya sound-nya terdengar, tadi belum di... Oke, kita coba, coba stop. Call me an idiot. You're an idiot. What'd you say? You're an idiot. You're an idiot. You're ugly. That hurts my feelings. Yeah, like I care. I'm gonna get you in trouble. Sure, short stuff. I'm taller than you. Shut up. You call me an idiot one more time and I will windmill kick your face. Like I care. Like you could do anything in those clothes. These clothes are fucking awesome, okay? Sure, plaid and sweater vest. Oh, you have eyes. You can see. Stop being mean. I hate your face. Stop being mean. I hate blonde people. All right, give her a big hand clap. She did great. All right, now hold on. Good job. All right. I tried to stop you. I couldn't. You did a great job. We're going to play one last time. Same rules. You can call me an idiot. I'm going to try to stop you. Don't let me stop you, okay? You keep being mean to me. Do you think I can stop her? No. All right, I'll try. Here we go. On the count of 3, everyone say action. 1, 2, 3. Go and call me an idiot. You're an idiot. Oh, you think I'm an idiot? Yeah. Yeah, sometimes I do stupid things. That's true. Yeah, you do. You always do stupid things. I know. You're so smart. You're so lucky. Yes, I am. You're awesome. Thank you. And you're not. I know. We established that. Cool. Look, my happiness is not based on whether you think I'm cool or not. I'm going to be happy even if you hate my guts. Okay. And I'll always be nice to you, sweetheart. Okay. No. Isn't she lovely?
You're welcome. I won. Give me a big hand clap. That was awesome. Oke ya, jadi kalian udah lihat di situ videonya ya. Sebenarnya kita selalu punya cara ya untuk menanggapi atau di sini menangani orang sulit ya. Jadi sebenarnya untuk menangani orang sulit kalau kita lihat di video itu ya, yang kita harus lakukan, apa yang kita perlu lakukan hanyalah seperti apa? Silakan Ibu kasih 2 orang untuk berpendapat. Kedengeran kan tadi ya? Suaranya udah kedengeran ya? Oke, silakan. Siapa yang mau berpendapat kira-kira gimana sih harusnya kita menangani orang sulit? Siapa yang mau berpendapat? Diperbolehkan. Kenapa ini si Gofur ketawa-ketawa sendiri? Ketawain apa itu? Silakan, siapa yang mau berpendapat? Boleh? Setelah menonton video tadi, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Maksudnya apa sih yang bisa kita lihat? Kita bisa simpulkan dari situ. Ya, silahkan. Kiki sama Rusdi lagi. Silahkan, Ki. Halo, Ki. Oh iya Bu, udah kedengeran. Ya, ya. Lupa ya. Iya. Oke, silakan. Ya, untuk di videonya tadi yang saya lihat itu kan gimana cara menangani orang sulit ketika kita itu dikasih pertanyaan banyak, tapi bagaimana cara kita jawab pertanyaan mereka itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang kayak menyudutkan kita itu ya udah dijelaskan secara detail-detailnya gitu. Apa yang dia mau tanyain, apa kemauan dia gitu. Kayak gitu mungkin. Jadi gimana? Menurut Kiki gimana? Cara mengatasi orang sulit tuh gimana? Oh, cara mengatasi orang yang sulit yang kayak di video itu, Bu? Ya udah dijawab pelan-pelan, dijelasin baik-baik gitu. Gimana yang sebenarnya kenyataannya yang terjadi gitu, Bu. Mungkin sih gitu. Kenyataannya yang terjadi. Oke. Udah itu aja? Ya mungkin, Bu. Mungkin. Iya. Oke. Daripada dilawan kok dilawan. Betul. Ya, betul. Ya kan, mungkin Rusdi mau menambahkan? Menurut saya jika kita melawan orang yang kayak tadi yang perempuan itu dia lebih dia kalau ngehinanya itu menggunakan emosi kan, kita bisa balas, tapi kita balas dengan lebih bijak, maksudnya jangan lebih mengikuti emosi kita. Seperti contoh pertamanya kan tadi, semakin kita ngikutin emosi kita itu semakin makin senang yang perempuannya makin melunjak lah bahasanya. Tetapi jika kita lawan dia dengan cara kita lebih berpikir berpikir lebih bijak, lebih tenang. Dia hina kita dukung hinaannya. Toh gimana pun kan kalau kita dihina juga gitu-gitu terus lupa kita. Gitu-gitu terus. Oke ya. Jadi mungkin Ibu simpulkan dari 2 temannya tadi yang sudah berpendapat bahwa untuk menangani orang sulit ya sebenarnya kita nggak perlu jadi sulit juga gitu ya, atau mungkin kita nggak perlulah emosi terlalu tinggi gitu ya, cukuplah kita yakin aja gitu ya, yakin aja sudah apa dia bilang, yang penting pokoknya kita nggak gitu atau memang sudah gitu tapi ya udah mau diapain lagi gitu ya. Jadi cukup diiyakan saja atau kita cukup
menyetujui apa yang dia bilang supaya tidak terjadi perdebatan. Oke, itu dia. Terus selanjutnya ini fokus adalah kunci keberhasilan ya maupun penderitaan ya, tergantung ya kita lihat dari mana. Tadi sebenarnya semua hal itu bisa kita pandang dari dua sudut pandang ya, bisa kalau di sini dari keberhasilan maupun penderitaan ya. Kalau kita terlalu fokus terkadang ya memang juga ya pastinya berhasil gitu ya, tapi bisa juga itu membuat kita menderita. Ya, jadi ya, di sini kalian juga bisa lihat dari video ini, kita lihat lagi. How many times the players wearing white passed the ball? Oke, sudah lihat kira-kira berapa kali ya dia pass the ball? Patah-patah Bu videonya. Patah-patah? Patah-patah Bu. Oh, alam. 5 fps. Iya Bu, saya sampai force close. Sebentar. Mungkin ada ngaruhnya ini. Mungkin terlalu banyak yang Ibu buka juga. Kita balik lagi. How many times the players wearing white passed the ball? Gimana? Kualitas videonya bagus? Masih patah-patah, Bu. Bagus kualitasnya tapi patah-patah gitu. Patah-patah Bu, sama aja Bu. Sama ya? Kayaknya gara-gara 5 pakai fps. Zoom, Bu. Ya, gara-gara pakai Zoom. Oke, ya. Oke, kita nggak usah ini deh. Jadi di video ini sebenarnya cuma ngasih lihat bahwa apa namanya dia ada gangguan ya, maksudnya ada gangguan yang masuk. Kira-kira dari gangguan yang masuk itu, suara Ibu kedengeran nggak sih? Kedengeran. Kedengaran Bu. Oke. Apa namanya? Jadi kita bisa lihat apa namanya di sini di video ini sebenarnya dari ada yang lagi ini ya, lagi apa namanya saling oper bola ya. Oper bola tersebut kira-kira ada nggak yang terlewat gitu ya? Tapi ternyata setelah atau dengan adanya gangguan kenapa nih force close katanya zoomnya tes halo Jaringan mungkin. Iya, Bu. bisa ya? Kedengaran suaranya Ibu tadi kok. Oke, ini zoomnya dia force close. Nah, suka kayak gitu ya. Misalnya seperti ada yang make juga. Padahal kita udah bagi-bagi dan nggak ada yang make sebenarnya ya. Hanya kita yang ngajar aja, tapi ternyata ada itu juga. Oke, kita lewati saja kalau gitu video ini. Mungkin ini juga membuat agak berat. Ini hindari perdebatan yang tidak perlu. Ya, jadi ini sebenarnya padahal nanya ya aslinya, tapi dijawabnya juga ya udah you are right ya, jadi semua itu you are right aja gitu supaya selesailah masalah, nggak perlu kita ini kan. Oke, ini diskusi yang terakhir. Yang terakhir adalah apa namanya sudut pandang mempengaruhi penilaian. Nah, pertanyaannya di sini adalah ya, jadi kan ini ada sepatu ya, sepatu itu kan kalian tahu kegunaannya untuk apa. Nah, terus gimana pandangan kalian kalau ada orang yang berlari tanpa sepatu? Silakan, siapa yang mau berpendapat? 2 orang aja. Silakan. Ada Alsa di sini. Silakan langsung Alsa aja sama Kencana lagi. Ya, bolehlah.
Silakan langsung, Alsa. Iya Bu, menurut saya orang yang lari nggak pakai sepatu itu mungkin biar sehat gitu Bu, kena Biar sehat. batu-batu, kakinya lancar peredaran darah gitu. Lancar peredaran darah. Oke. Ya. Terus ada lagi? Terus mungkin biar enggak, kalau misalkan dia lari atau ngapain gitu Bu, ada tempat yang kotor atau becek gitu biar enggak kena ke sepatunya. Oke, Mungkin enggak, Bu? Mungkin. Mungkin. Benar, jadi bisa, betul. Oke, kita dengar dulu pendapat dari Kencana. Ya Bu Guru, kalau pendapat saya sih Bu, mungkin kan setiap orang berbeda-beda Bu. Mungkin ada yang orang lebih menyukai tidak memakai sepatu daripada memakai sepatu Bu. Dan lebih baik orang nggak pakai sepatu karena itu ada, kata menurut dokter tuh ada sistem terapinya Bu. Terus? Ya gitu ya Bu. That's it Bu. That's it. Oke. Ya, jadi mungkin kita balik lagi ke gambar ya. Gambar ini kan orang yang nggak pakai sepatu ini sedang berada di jalan yang berpasir gitu ya. Jadi jalan yang berpasir ini berarti kan kalau misalnya tetap nekat pakai sepatu bisa aja pasirnya nanti masuk ke dalam sepatu dan lebih susah untuk membersihkannya mungkin ya. Nah, jadi bisa kita lepaskan saja sepatunya. Mungkin tadi bisa juga kalian kalau misalnya seperti ini tadi yang Alsa bilang peredaran darahnya juga lebih lancar gitu ya. Terus bisa langsung menyentuh pasir gitu ya dan lain sebagainya. Si Kencana juga bilang seperti itu, lebih enak mungkin nggak pakai sepatu daripada pakai sepatu gitu ya. Jadi ada berbagai macam perspektif orang ya tentang hal ini. Ada mungkin orang yang berpikir juga, kenapa nggak pakai sepatu aja, ya udah kotor ya, memang sepatu digunakan untuk sebagai alas kaki dan supaya dia nggak bikin kaki kita kotor gitu ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, kesimpulannya atau kenapa sih kok ada ini ya, ada gambar ini atau kita Ibu minta berpendapat tentang gambar ini, bahwa ini juga mempengaruhi dari sisi kewirausahaan. Dari sisi mana? Ya, dari sisi sudut pandang. Ya, bisa kita lihat atau kita juga bisa mulai berpikir apabila kita mau menjual sesuatu, ya balik lagi kita harus tahu di mana kita menempatkan. Ya kayak gini misalnya di di jalan berpasir, apakah sepatu yang paling laku yang model seperti ini, ya, atau mungkin malah sendal jepit aja. Ya, jadi itu macam-macam ya yang bisa yang bisa kita simpulkan berdasarkan sudut pandang ya, termasuk tadi yang ada di atas bahwa penjelasan yang tadi cara mengatasi orang yang sulit, penjelasan mungkin yang against me atau yang tidak yang semuanya balik lagi ke diri kita masing-masing ya, sebenarnya itu juga mempengaruhi cara kita atau bagaimana kita memasarkan produk ya. Jadi untuk bahasan hari ini Ibu simpulkan saja dari observasi ini, memang yang harus kita lihat, namanya observasi kan berarti kita melihat langsung ke lapangan. Itu sama saja kita melakukan riset pasar. Jadi kita lihat kalau tadi misalnya kalau ini jalan berpasir, cocoknya emang jual sepatu atau jual sendal jepit aja. Atau mungkin jual kita bisa cari atau membuka misalnya tempat cuci kaki gitu ya, itu mungkin lebih laku mungkin ya dengan bayar Rp500 tapi orang yang cuci kaki banyak ya dan lain sebagainya. Jadi itu kita bisa lakukan dengan cara datang langsung atau meriset pasar kita kira-kira seperti apa ya. Jangan pikirkan apa yang orang akan bilang ya, kayak tadi kalau kalian menemukan orang yang sulit berarti yang harus kalian lakukan hanya iyain aja, karena kewirausahaan itu semuanya balik lagi ke diri kita ya. Kalau kita merasa ini akan berhasil, maka dia akan berhasil.
Oke, itu saja mungkin ya untuk bahasan hari ini. Ada yang mau bertanya dulu sebelum Ibu tutup? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, kita cukupkan hari ini ya. Berarti nilai pretestnya sudah masuk di situ. Nanti kalau kalian di mata kuliah lainnya atau di kuliah ibu lagi yang minggu depan atau minggu depannya lagi kita ada video seperti itu, video interaktif, kalian silakan langsung menjawab ya. Dan di akhir jangan lupa di screenshot supaya sebagai bukti kalau misalnya nggak ada masuk nilainya. Oke, itu aja ya. Terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sore semuanya. Sore. Waalaikumsalam, Bu.